take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Gigi D'Alessio tidak menyesal setelah mempromosikan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati, yang kini mendorong juara dunia Jorge Martin untuk bergabung dalam kompetisi tersebut. Ducati kehilangan total 3 pebalap, namun tetap percaya pada pilihannya. Komposisi tenaga kerja Ducati untuk tahun 2025 akan menjadi topik yang menarik sepanjang paruh pertama kejuaraan 2024. Sementara Jorge Martin menegaskan dirinya sebagai pemimpin dan meningkatkan upayanya untuk menunjukkan kepada pabrikan bahwa kali ini dia pantas mendapatkan lebih dari siapapun. Tempat yang sebelumnya luput dari perhatiannya, tidak ada yang bisa mengabaikan kehadiran Marc Marquez yang tidak nyaman dalam persamaan tersebut. Begitu merepotkan sehingga akhirnya mendorong Ducati pada sebuah pilihan yang menyebabkan kepergian 2 orang yang berada di antara 4 pembalap pertama di kejuaraan. 5 bulan kemudian, Gigi D'Alessio tidak menyesali pilihannya untuk menempatkan Marc Marquez bersama Pecco Bagnaia untuk 2 musim berikutnya. Meski ia mengaku takut lolosnya Jorge Martin dan Enea Bastianini ke kompetisi, yang secara langsung didorong oleh tersingkirnya mereka dari kompetisi. Pembalap Madrilenian itu tersinggung setelah percaya bahwa tempat itu akan menjadi miliknya dan melihat Ducati berbalik arah, bernegosiasi dalam 24 jam untuk pindah ke Aprilia, di mana ia menjadi pebalap resmi. Sementara Bastianini sendiri memilih bergabung dengan KTM melalui Tech3 Team. Ketika ditanya apakah ia mengharapkan dampak kinerja dari menggunakan 3 motor pabrikan, bukan 4 motor pada musim depan, manajer umum Ducati Corse ini menunjukkan apa yang menjadi perhatian sebenarnya dalam cara pembentukan grid baru. Dan yang dipikirkannya adalah pilot, lebih dari sekedar mesin. Sejujurnya, tidak, jawabnya. Masalah sebenarnya, menurut saya, adalah pabrikan lain punya pebalap yang lebih baik. Di masa lalu, Anda bisa melihat, misalnya, Aprilia beralih dari 2 motor menjadi 4 motor dan hasilnya kurang lebih sama. Jadi menurut saya tidak ada pembalap yang punya pembalap yang lebih baik. Sementara itu, Pecco Bagnaia sudah menyatakan siap menerima denda jika radio itu suatu saat diperkenalkan ke MotoGP, siapapun yang menolak menggunakannya. Setelah pengujian jenis baru, dia tetap sangat skeptis dan menyoroti ketidaknyamanan tetapi juga kemungkinan bahaya dari sistem. Tes resmi yang diadakan pekan lalu di Barcelona merupakan kesempatan untuk membuat kemajuan dalam pengembangan sistem radio MotoGP. Sebuah evolusi baru telah dicoba, yaitu perangkat 2 arah yang memungkinkan pengemudi menerima pesan audio dari stand-nya tetapi juga meresponsnya. Davide Tardozzi ditugaskan menjadi pengisi suara bengkel resmi Ducati untuk berupaya berdialog dengan Michele Pirro saat berada di trek. Yang lebih mengejutkan adalah Pecco Bagnaia juga melakukan tes tersebut, meskipun dia mengatakan bahwa dia pada dasarnya menentang penggunaan radio pada sepeda motor, dan memastikan bahwa dia akan menolak untuk menggunakannya pada hari penerapannya. Jika dia menambahkan sedikit air ke dalam anggurnya, wakil juara dunia 2024 itu tetap mempertahankan skeptisisme yang kuat mengenai masalah ini dan percaya setelah tes ini bahwa perangkat tersebut belum siap. Saya sudah melakukannya dan belum siap, kata Bagnaia saat ditanya apakah dia sudah melakukan tes. Saat saya uji tidak berfungsi, saya tidak mendengar apapun. Belum siap dan saya akan mengujinya lagi jika sudah siap. Di luar stabilitas koneksi, Bagnaia menunjukkan bahwa sistem seperti itu bahkan bisa berbahaya. Itu juga sedikit mengganggu saya, kabel sambungannya besar sekali dan bisa berbahaya, ujarnya. Ini menjengkelkan, itu bukan sesuatu yang saya sukai, tetapi terutama cara pemasangannya yang tidak bagus. Ini sangat besar, kabelnya sangat besar. Tidak terlalu kritis. Michele Pirro melihat hal positif dalam evolusi baru dari sistem yang dia uji hampir sepanjang hari. Dia yang sudah familiar dengan perangkat pertama yang dikembangkan agar pengemudi dapat menerima pesan dari arahan balapan.
Pembalap debutan MotoGP 2025, Fermin Aldeguer terpana dengan motor Ducati Desmo Sedici GP24 yang dia uji pada tes MotoGP Barcelona 2024. Rangkaian tes MotoGP yang digelar di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Selasa, 19 November 2024, kemarin menghadirkan sensasi baru bagi Aldeguer. Pembalap asal Spanyol itu merupakan satu dari 3 pembalap rookie MotoGP musim depan yang akan mentas. Kehadiran Aldeguer sendiri akan bernaung di tim Gresini. Dia menempati paddock yang sebelumnya dihuni Marc Marquez yang promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Kesan pertama Aldeguer menjajal motor MotoGP. Apalagi, motor Ducati sangat luar biasa. Dia terkesima dengan bagaimana lesatan motor GP24 yang membawa Jorge Martin juara dunia musim ini. Rasa gugup bahkan sempat dialami Aldeguer. Setengah jam sebelum saya naik motor, saya hampir muntah karena sangat gugup, aku Fermin Aldeguer. Tetapi dengan tim, semuanya menjadi sangat baik. Mereka bersemangat. Dan sejak saya tiba, mereka banyak bercanda dengan saya dan itu sangat membantu saya, ujarnya. Ada satu aspek dari pengalaman baru Aldeguer yang membuatnya semakin terpana dengan motor MotoGP. Diakui Aldeguer, aspek mengerem dari motor MotoGP, dalam hal ini motor Ducati, menjadi hal paling istimewa yang pertama kali dia rasakan. Dia bisa dengan sangat terlambat melakukan pengereman dengan motor berkapasitas 1000 cc itu. Sungguh menakjubkan, kata Aldeguer. Betapa Anda bisa dengan sangat terlambat saat mengerem, ucap dia. Di sisi lain, sewajarnya seorang rookie, pembalap berusia 19 tahun itu masih menemui beberapa kesulitan, terutama dalam mengelola kebugaran fisik dan gaya berkendara di atas lintasan. Aldeguer tidak bisa lagi melakukan pendekatan seperti saat masih balapan dengan motor Moto2. Saya harus menyesuaikan gaya berkendara saya, terutama saat melintasi tikungan, tutur Fermin. Lalu setelah sempat jatuh, tangan saya bengkak, sulit sehingga sulit bagi saya untuk berakselerasi. Aldeguer menjadi rookie terbaik pada hasil akhir tes MotoGP Barcelona 2024 kemarin. Sementara itu, Johan Zarco tidak menghargai sasis baru yang dibawa Honda ke tes Barcelona tetapi melihatnya sebagai sinyal yang menggembirakan. Merek tersebut kini mengetahui arah mana yang tidak boleh diambil. Komentar-komentar tersebut terkadang bertolak belakang antara para pembalap Honda. Antara seorang Joan Mir yang jelas-jelas kecewa karena tidak mendapatkan hal baru selama tes di Barcelona dan seorang Luca Marini yang berpendapat sebaliknya bahwa selama itu sulit baginya untuk menilai mereka. Namun mereka sepakat pada satu hal, tidak adanya kemajuan signifikan. Di LCR, Johan Zarco lebih banyak memihak Marini. Seperti pembalap Italia itu, dia memiliki sasis baru untuk diuji dan tidak terlalu yakin. Kami mempunyai sesuatu yang baru, dengan motor baru, tapi itu tidak terlalu positif, jelas pembalap Prancis itu. Itu adalah informasi untuk mungkin tidak mengarah ke sana pada bulan Februari. Zarco memang melihat hal yang baik dalam evaluasi sasis yang gagal ini, karena Honda memiliki gagasan tentang arah yang harus ditinggalkan. Saya pikir itulah yang mengurangi aspek positifnya, itu tidak memperbaiki titik lemah kami, jadi itu berarti